Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat tanggal 15 November ini, di mana pelajaran kita berjudul Berbahagialah mereka yang percaya. Baik, pendalaman pelajaran kita berfokus kepada satu hal, yaitu iman atau percaya. Kisah salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Pada waktu murid-muridnya berkumpul, Yesus tiba-tiba muncul dan memberikan salam damai sejahtera. Tetapi sayang, Thomas tidak hadir waktu itu. Nah, murid-murid yang lain, ke-10 murid, memberi kesaksian kepada Thomas bahwa Yesus hidup kembali dan berada di tengah-tengah mereka. Namun Thomas tidak percaya. Sebelum dia melihat bekas paku di tangan dan juga kaki Yesus, Thomas tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid berkumpul kembali. Dan Thomas ada di sana. Tiba-tiba muncullah Yesus. Lalu Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27 sampai 29. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas yang melihat tangan yang berlubang, lambung yang bekas ditikam, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas baru percaya setelah melihat bukti. Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas ditegur oleh Yesus. Dan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya atau iman. Apakah itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman tidak perlu pembuktian. Jelas Thomas imannya belum tumbuh. Imannya masih kerdil. Dari mana munculnya iman itu? Di dalam Rom 10 ayat 17 dikatakan, Rom 10 ayat 17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Sering mendengar, sering membaca firman Tuhan, maka Tuhan menaruh benih di dalam hati kita. Dan kita sering membaca firman, dengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Nah, zaman sekarang ini banyak kejahatan, penipuan. Ya. Sehingga kita harus hati-hati. Kalau kita belum kenal betul, kita harus hati-hati jangan sampai kita menjadi korban penipuan. Nah, bahkan hal-hal yang rohani pun dipalsukan
oleh nabi-nabi palsu. Untuk ini firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Karena segala sesuatu harus diukur dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan tidak pernah salah. Selalu benar. Karena ini adalah kebenaran. Lawan dari iman adalah keraguan, bimbang. Apakah kita ragu akan masa depan kita? Padahal Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Apakah kita takut saat beban berat menghampiri kita? Padahal Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya waktu kapalnya mau tenggelam di Danau Galilea, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Apakah kita juga takut saat menghadapi ancaman seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego? Padahal Allah telah berjanji. Mari kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, kita masih takut, kita masih ragu-ragu, kita masih bimbang karena kita kurang percaya. Apakah sukar percaya itu? Tergantung kita masing-masing. Bagaimana kita percaya kepada Yesus, sumber segala kehidupan, sumber pertolongan kita. Kalau kita percaya sepenuhnya, maka kita tidak akan takut, tidak akan ragu-ragu menghadapi semuanya. Kiranya pelajaran ini boleh menolong kita bagaimana hidup kita yang didasari dengan percaya. Percaya akan firman Tuhan. Percaya akan janji-janjinya. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat penolong kita. Kalau kita kurang percaya, kita meniru seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Dibawa kepada Yesus. Ayah itu mengatakan, kalau engkau dapat, engkau akan bisa menyembuhkan anak saya. Tuhan menegur, kalau dapat, memang kamu tidak percaya. Lalu orang itu berkata, tolonglah aku ini ya Tuhan. Aku yang kurang percaya ini. Tuhan akan menambahkan imanmu. Dan kita tinggal merawatnya untuk dapat bertumbuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.